Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi tentang hukum pembiayaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zakia Novendra dengan BP 20.00542104 dan rekan saya yaitu Rika Ramadhani dengan BP 20.00542113. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Rika dipersilahkan. Baik, saya dari kelompoknya 12, saya akan membacakan pengertian dan pengaturan hukum pembiayaan. Hukum pembiayaan adalah suatu aturan yang mengatur tentang kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran ataupun berkala oleh konsumen. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Pasal 1 Butir Kepres nomor 61 tahun 1988 menyebutkan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan, bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Next, dasar pengaturan lembaga pembiayaan. Pemerintah memandang perlu untuk ikut berperan dalam memberikan dukungan hukum yang lebih berkualitas, sehingga kemudian beberapa keputusan presiden yang disebut atau diganti hingga akhirnya dikeluarkannya peraturan presiden yang berlaku saat ini tentang lembaga pembiayaan sebagai berikut. Ada 3, yaitu Keputusan Presiden nomor 39 tahun 1986 dicabut. Kedua, Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 dicabut. Ketiga, Peraturan Pemerintahan nomor 9 tahun 2009. Oke, next, bentuk-bentuk pembiayaan. Bentuk-bentuk pembiayaan berdasarkan kegunaannya. A. Bentuk-bentuk pembiayaan berdasarkan tujuannya. B. Dan C. Bentuk-bentuk pembiayaan berdasarkan jangka waktunya. D. Bentuk-bentuk pembiayaan berdasarkan jaminannya. Oke, next kita lanjut. Bentuk-bentuk pembiayaan berdasarkan kegunaannya. 1. Pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi merupakan bentuk pembiayaan yang bisanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha ataupun rehabilitasi. Jadi bentuk pembiayaan ini diberikan pada pemilik usaha yang bermaksud mengembangkan usahanya lebih besar lagi. 2. Pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dalam operasional perusahaan. Bentuk pembiayaan ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki potensi untuk membagi namun keuangan modal usaha. Next, bentuk-bentuk pembiayaan berdasarkan tujuannya. 1. Pembiayaan konsumtif. Bentuk pembiayaan diberikan untuk kebutuhan membeli barang atau jenis kebutuhan lainnya, yaitu yang merupakan produk konsumsi. Dalam artian, produk yang dibeli adalah untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk usaha atau menghasilkan laba. 2. Pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif diberikan kepada penerima pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Diasumsikan bahwa tanpa adanya pembiayaan tersebut, maka kebutuhan tersebut tidak dapat diwujud. 3. Pembiayaan perdagangan. Bentuk pembiayaan ini diberikan untuk tujuan perdagangan atau perniagaan. Dana yang diberikan dari pembiayaan ini digunakan untuk membeli barang dagangan.
Bentuk-bentuk pembiayaan berdasarkan jangka waktunya. 1. Pembiayaan jangka pendek. Pada bentuk pembiayaan ini, jangka waktu yang pembiayaan yang cukup pendek bisa beberapa minggu atau beberapa bulan. Maksimal jangka pendeknya pembiayaan adalah selama 1 tahun. 2. Pembiayaan jangka menengah. Untuk bentuk pembiayaan jangka menengah, jangka waktu pembiayaan adalah selama 1 tahun dan jangka waktu pembiayaan maksimum adalah 3 tahun. Tiga, pembiayaan jangka panjang. Bentuk pembiayaan jangka panjang tidak memiliki jangka waktu maksimal, bisa belasan bahkan puluhan tahun. Semua itu tergantung kebijakan pemberi pembiayaan dan persetujuan penerima pembiayaan. 4. Pinjaman permintaan atau pinjaman panggilan. Bentuk pembiayaan ini mendukung memberi biaya dapat meminta kembali dana yang diberikan sewaktu-waktu atau kapan saja. Baik, terima kasih kepada Rika. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu dalam bentuk-bentuk pembiayaan berdasarkan jaminannya ada 1. Pembiayaan dengan jaminan. Pembiayaan dengan jaminan dapat diberikan apabila penerima pembiayaan mampu memberikan jaminan atau agunan sesuai dengan permintaan pemberi pinjaman. Selama barang tersebut dijaminkan, maka barang tidak dapat dipindah tangankan. Kemudian lanjut yang kedua, pembiayaan tanpa jaminan. Pada bentuk pembiayaan ini bisa diberikan tanpa adanya jaminan barang ataupun orang tertentu. Bentuk pembiayaan ini dilihat berdasarkan risiko kredit, prospek usaha yang dijalankan, loyalitas atau nama baik dari calon peminjam selama ini. Baik, masuk ke materi baru yaitu tentang macam-macam lembaga pembiayaan. Ada 3. Yang pertama, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan yang ketiga, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Yang pertama, perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah salah satu macam lembaga pembiayaan didirikan untuk melakukan A. Sewa guna usaha atau leasing. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1199 KMK 01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi, finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, operating lease, untuk digunakan oleh lisi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang kedua, anjak piutang. Anjak piutang sering disebut factoring, di mana perusahaan jenis ini membantu pembiayaan melalui pembelian, penagihan, dan pengaturan piutang jangka pendek yang berasal dari transaksi perdagangan yang dilakukan bisnis sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pembiayaan konsumen. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara bertahap. Yang keempat, usaha kartu kredit. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, usaha kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan atau jasa menggunakan kartu kredit. Perusahaan ini memberikan layanan kartu kredit kepada berbagai pihak yang proses pendanaan berjalan berdasarkan aturan Bank Indonesia. Lanjut yang kedua, perusahaan modal ventura. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau pernyataan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan, investment company, sebagai dukungan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Kegiatan usaha perusahaan modal ventura meliputi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Lanjut yang ketiga atau yang terakhir, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi 1. Pemberian pinjaman langsung atau direct lending untuk pembiayaan infrastruktur. Yang kedua, refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain. Yang ketiga, pemberian pinjaman subordinasi atau subordinate loans yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.
Baik, mungkin hanya itu hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.